Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Jihan Akila Zalianti dan Lasina Sadana Putri Tama. Baik, untuk yang pertama, informasi akuntansi penuh. Akuntansi manajemen adalah proses mengolah informasi keuangan untuk manajer untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Fungsi utamanya yaitu satu untuk perencanaan. Jadi untuk menyusun rencana aktivitas perubahan di masa depan, dan yang kedua untuk pengendalian yaitu untuk memantau dan mengendalikan aktivitas agar sesuai dengan rencana. Manfaatnya yaitu ada 3, 1 meningkatkan efisiensi operasional, 2 mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan 3 ada mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Selanjutnya ada biaya penuh. Biaya penuh merupakan total pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa, sehingga semua pengorbanan ini harus dapat ditutup oleh pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa. Biaya penuh di sini adalah informasi batas bawah penentuan harga jual. Biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual, karena apabila biaya penuh melebihi harga jual, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Biaya penuh memiliki manfaat. Yang pertama ada biaya penuh merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Yang kedua, biaya penuh merupakan dasar yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian. Yang ketiga, biaya penuh memberikan informasi yang memungkinkan manajer penentu harga jual mengamati struktur biaya perusahaan pesaing. Yang keempat, biaya penuh merupakan dasar untuk mengambil keputusan perusahaan memasuki pasar. Jika biaya penuh lebih besar dari harga jual, maka produk tidak bisa memasuki pasar. Jika biaya penuh kurang dari harga jual, maka produk bisa memasuki pasar. Baik, untuk harga jual sendiri, harga jual merupakan nilai tukar produk atau jasa bagi konsumen, harus menutupi biaya dan menghasilkan laba yang wajar. Faktor yang mempengaruhi harga jual yaitu ada eksternal dan internal. Untuk eksternal ada pelanggan dan pesaing, target pasar, persaingan produk, elastisitas harga, dan peraturan. Untuk yang internal ada tujuan pemasaran, bauran pemasaran, laba yang diinginkan, produk, dan biaya. Lalu ada tujuan penetapan harga jual. Yang pertama, kelangsungan hidup. Selama harga dapat menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, perusahaan dapat terus berjalan. Namun kelangsungan hidup hanyalah menjadi tujuan jangka pendek. Dalam jangka panjangnya, perusahaan harus dapat meningkatkan nilainya. Yang kedua, laba skala maksimum. Banyak perusahaan menetapkan harga yang memaksimalkan labanya sekarang. Mereka memperkirakan bahwa permintaan dan biaya sehubungan dengan alternatif harga dan memilih harga yang akan menghasilkan laba, habis kas, atau pengembalian investasi yang maksimum. Yang ketiga, pendapatan sekarang maksimum. Beberapa perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan pendapatan dari penjualan. Memaksimalkan pendapatan hanya membutuhkan perkiraan fungsi permintaan. Banyak manajer percaya bahwa memaksimalkan pendapatan akan menghasilkan laba yang maksimal dalam jangka panjang dan pertumbuhan pangsa pasar. Yang keempat, pertumbuhan penjualan maksimum. Perusahaan lainnya ingin memaksimalkan unit penjualan. Mereka percaya bahwa volume penjualan yang tinggi akan menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah dan laba jangka panjang yang lebih tinggi. Mereka menetapkan harga terendah dengan mengasumsikan bahwa pasar sensitif terhadap harga. Yang kelima ada skimming pasar maksimum. Skimming pasar hanya mungkin dalam kondisi adanya sejumlah pembeli yang memiliki permintaan tinggi. Biaya per unit untuk memproduksi volume kecil tidaklah sedemikian tinggi, sehingga dapat mengurangi keuntungan penetapan harga maksimal yang dapat diserap pasar. Harga tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing. Harga tinggi menyatakan citra produk merupakan produk superior. Yang keenam, ada kepemimpinan mutu produk. Perusahaan mungkin mengarahkan untuk menjadi pemimpin dalam hal mutu produk di pasar dengan membuat produk bermutu tinggi dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari para pesaingnya. Mutu dan harga yang lebih tinggi akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari rata-rata industrinya. Lalu ada tabel perbedaan antara
full costing, variable costing, dan total costing. Full costing di sini memiliki unsur biaya produksi, dan unsur markup. Di antaranya ekspektasi laba ditambah biaya non-produksi. Pada variable costing, unsur biayanya yaitu biaya produksi dan non-produksi yang bersifat variabel, lalu unsur markupnya ada ekspektasi laba ditambah biaya produksi ditambah non-produksi yang bersifat tetap. Lalu total costing, unsur biayanya diantaranya biaya produksi ditambah biaya non-produksi, dan unsur markupnya adalah ekspektasi laba. Selanjutnya yaitu metode penentuan harga jual. Di sini ada 4 macam metode. Yang pertama ada penentuan harga jual normal atau normal pricing, dan kedua ada penentuan harga jual pesanan khusus atau special order pricing. Ketiga ada penentuan harga jual dalam cost type contract atau cost type contract pricing, dan yang keempat ada penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, baik, selanjutnya untuk penentuan harga jual normal atau normal pricing. Jadi normal pricing ini biasa digunakan dalam keadaan normal di mana perusahaan memiliki informasi biaya penuh untuk masa yang akan datang. Harga jual normal dihitung dengan menambahkan biaya penuh dan presentasi markup atau tambahan di atas jumlah biaya yang dihitung berdasarkan laba yang diharapkan. Baik, langsung saja ke contoh soal. Ada sebuah perusahaan memproduksi kursi dengan biaya penuh per unit 100.000. Perusahaan ingin mendapatkan laba 20% dari harga jual. Berapakah harga jual normal kursi tersebut? Baik, untuk penyelesaian yaitu kita harus menghitung laba yang diharapkan per unit. Laba yang diharapkan adalah sebesar 20% dikali 100.000 berarti 20.000. Dan yang kedua yaitu menghitung HPP. Dengan harga jual normal sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan harga jual normal yaitu sebesar 100.000 ditambah 20.000, yakni berarti harga jual normal tersebut 120.000. Metode yang kedua ada penentuan harga jual pesanan khusus, special order pricing. Pesanan khusus adalah pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Biasanya pelanggan yang melakukan pesanan khusus meminta harga di bawah harga jual normal atau bahkan harga yang diminta oleh pelanggan berada di bawah biaya penuh karena biasanya pesanan khusus mencakup jumlah yang besar. Berikut contoh soalnya, PT Kalana Jaya memproduksi panel kayu untuk bahan lantai dengan ukuran 30 x 30 cm yang biayanya dijual dalam negeri dengan harga 110.000 per dus setiap dus berisi 10 lembar. Kapasitas yang dimiliki adalah 100.000 per lembar per bulan, namun pada saat ini kapasitas yang terpakai hanya 88% saja, yaitu 88.000 lembar sesuai dengan permintaan pasar lokal. Setelah mengikuti pameran di Asia, perusahaan mendapatkan pesanan dari seorang pengusaha di Australia. Pesanan yang diminta adalah 1.200 dus per bulan dengan harga 10 US dollar dengan asumsi kurs 1 US dollarnya 9.500 rupiah. Karena panel ini digunakan untuk musim, maka membutuhkan bahan tambahan khusus senilai 350 rupiah per lembarnya. Selain itu, untuk melakukan pemanasan ekstra, perusahaan membutuhkan sebuah blower yang disewa dengan biaya 35 juta per bulan. Biaya pemasaran variabel tidak diperlukan untuk pesanan ini. Nah, pada kapasitas 88% telah terjadi biaya sebagai berikut. Total analisis apakah pesanan dari Australia ini dapat dilayani. Perhatikan bahwa jika pesanan ini diterima, maka kapasitas penjualan lokal akan terganggu. Dan jika dengan adanya pesanan dari Australia itu pesanan menginginkan tambahan laba sebesar 30 juta, tentukanlah berapa harga jual untuk pesanan khusus. Nah, dalam penyelesaiannya dibutuhkan analisis diferensial untuk memecahkan persoalan tersebut. Nah,
Biaya-biaya yang ada pada analisis diferensial ini harus disamakan satuannya. Biaya-biaya pada kapasitas 88% ini harus dibagi dengan 88.000 per biayanya untuk mendapatkan analisis diferensial ini. Nah, harga jual per unitnya yaitu 9.500, biaya variabel yang dimainkan, biaya bahan baku senilai 1.250 ditambah dengan 350 karena adanya bahan khusus menjadi 1.600 dengan upah langsung 650, biaya pengisian variabel dikurangi biaya pengisian variabel 600. Tiga biaya tersebut ditotal menjadi biaya variabel per unit pesanan khusus. Lalu ada tambahan penjualan 12.000 lembar dikali 9.500, yaitu 114 juta. Ditambah biaya tambahan biaya variabel 12.000 lembar dikali 2.850, yaitu 34,2 juta. Lalu dikurangi menjadi tambahan laba kontribusi sebesar 79,8 juta, ditambah tambahan biaya tetap 15 juta. Dikurangi dari hasil pengurangan tersebut, terlihat ada kenaikan pada laba sebesar 64,8 juta rupiah. Sehingga pesanan tersebut dapat dilayani. Perusahaan menerima pesanan khusus. Nah, perusahaan mengharapkan laba tambahan sebesar 30 juta. Laba tersebut diperoleh dari penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Nah, untuk menghitung penjualan, laba ditambah biaya variabel ditambah biaya tetap. 30 juta ditambah 34,2 juta ditambah 35 juta sama dengan 99,2 juta. Maka harga jual per lembar produk khusus 99,2 juta dibagi 12.000 lembar sama dengan 8.266,70 rupiah per lembar. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penentuan harga jual dalam cost type contract. Jadi cost type contract ini digunakan dalam kontrak pembuatan produk atau jasa di mana harga jual didasarkan pada biaya aktual yang dikeluarkan produsen ditambah dengan laba yang telah disepakati. Jadi harga jual itu sama dengan biaya penuh sesungguhnya ditambah laba. Harga berdasarkan biaya real dan plus laba. Penting untuk dicatat bahwa cost type contract terkadang dianggap kurang efisien dibanding normal pricing karena produsen tidak memiliki insentif kuat untuk mengendalikan biaya. Baik, langsung saja ke contoh soal. PT Maju Lancar menandatangani kontrak pembuatan kapal pesisir dan pemerintah. Kontrak tersebut menggunakan skema cost type contract. Biaya aktual yang dikeluarkan PT Maju Lancar selama proses produksi kapal adalah sebesar 50 miliar. Pemerintah sebagai pembeli setuju untuk memberikan laba sebesar 10% dari total biaya aktual. Berapakah harga jual kapal pesisir tersebut kepada pemerintah? Baik, untuk penyelesaiannya itu kita harus menghitung laba yang diterima PT Maju Lancar. Jadi, rumusnya yaitu laba sama dengan 10% dikali 50 miliar sama dengan 5 miliar. Yang kedua yaitu kita harus menghitung harga jual kapal pesisir. Rumusnya yaitu harga jual sama dengan biaya aktual ditambah laba harga jual sama dengan 50 miliar ditambah 5 miliar, berarti harga jual tersebut sebesar 55 miliar. Metode yang keempat ada penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas
seperti listrik, air, telepon dan telegraf, transportasi, dan jasa pos diatur dengan peraturan pemerintah. Perusahaan yang mengatur hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penetapan harga jual produk dibutuhkan pedoman. Kenapa hal tersebut dilakukan? Agar perusahaan tidak semena-mena dengan masyarakat yang membutuhkan produk atau jasanya. Ada contoh soal, di sini ada biaya bahan baku 4M, biaya tenaga kerja langsung 3M, BOP 8M, di total menjadi jumlah taksiran biaya produksi sebesar 15M. Lalu ada biaya memproduksi, tadi jadi biaya pemasaran 1,5M, biaya administrasi dan umum 700 juta, di total menjadi jumlah taksiran biaya memproduksi sebesar 2,2M. Lalu dituliskan laba wajar untuk perusahaan listrik adalah 25% dari investasi. Selanjutnya menghitung harga jual listrik per kWh. Diketahui biaya taksiran biaya penuh. Biaya produksinya 15M, biaya memproduksinya 2,2M, lalu ada taksiran aktiva penuh sebesar 3,2M. Lalu hitung markup produksinya, biaya non-produksi senilai 2,2M, ekspektasi laba 25% dikali dengan taksiran aktiva penuh yang digunakan 3,2M. Menjadi 800 juta. Lalu biaya produksi ditambah ekspektasi laba sama dengan jumlah biaya tidak langsung atau biaya non-produksi sebesar 3M. Lalu jumlah biaya langsung 15M. Biaya tidak langsung ini dibagi dengan biaya langsung untuk mendapatkan persentase markup dari biaya produksi. 3M dibagi 15M sama dengan 0,2 sama dengan 20%. Selanjutnya adalah perhitungan harga jual per kWh. Tafsiran biaya produksinya yaitu 15M dengan markup 20% dikali 15M sama dengan 3M. Lalu di total ditambah menjadi total harga jual sebesar 18M dibagi dengan volume produk 100 juta sama dengan harga jual listrik per kWh Rp180. Jadi harga jual listrik per kWh di sini adalah Rp180. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.